Nggak jungkir aku. Sampai Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bicara dengan Karya yang tentunya akan berbagi banyak cerita, banyak pengalaman, dan juga tips-tips menarik nih. Yang tentunya akan selalu berkarya untuk kalian semua. Oh ya, bagi kalian semua, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Balik lagi dengan aku Rizka Aulia, yang mana di minggu kali ini kita ditemenin oleh seorang yang ahli di bidang tulis-menulis nih. Menurutnya, menulis itu bagian dari healing, atau sangat menenangkan dan menyenangkan. Wah, cukup menarik banget ya. Tak terlepas dari dunia kepenulisan, di balik seseorang yang gemar menulis tentunya ada kepribadian yang mana orang tersebut bahkan hobi banget nih buat membaca. Yuk langsung aja yuk kita sapa nih. Kak Alfia, hai. Boleh kenalan nih? Halo, ya. Ya, ralat ya, sebenarnya bukan ahli dalam menulis, jadi cuma gemar menulis aja. Seperti itu. Oh iya Kak, dengar-dengar nih, emang dari kecil Kakak suka banget ya buat baca-baca buku gitu? Kak Alfia? Oh iya, maaf, tadi kayaknya sinyalnya putus-putus. Iya. Dengar-dengar emang dari kecil Kak Alfia suka banget ya kayak buat baca-baca buku gitu? Ya, alhamdulillah kebetulan emang sejak kecil ibu saya itu sering membelikan majalah, bahkan langganan majalah untuk bisa menemani saya tiap harinya untuk baca-baca. Nah, dari situ saya sudah mulai menyukai kegiatan membaca. Tapi masih belum suka menulis, masih suka membaca-baca cerita-cerita anak-anak seperti itu. Buku yang kayak mana tuh Kak? Bukunya itu ya buku majalah yang sangat ringan. Seperti Bobo, Ayo, itu zaman-zaman aku masih kecil itu sudah langganan itu, dan hampir tiap minggunya itu pasti ada cerita yang namanya itu, kalau nggak salah seingatku judulnya tentang Nirmala, jadi tentang fantasi, seperti itu. Buku anak kecil ya Kak ya? Iya. Wah, menarik sekali. Apa yang membuat Kak Alfia ini menganggap bahwa buku adalah suatu hiburan yang pas masih kecil? Kan kalau menurut pengalaman saya pribadi nih, kan kayak bosen banget tuh Kak ya, kalau hanya diam baca buku gitu, bagi anak kecil itu sangat membosankan. Nah, kenapa kok Kak Alfia itu bisa dibuat hiburan? Iya, terima kasih. Memang banyak orang bilang kalau baca itu kegiatan yang cukup membosankan, tapi entah kenapa aku juga ngerasa aneh sih, karena masih kecil udah suka baca-baca, ya mungkin karena buku yang dikenalin orang tuaku awal-awal itu bukunya ringan ya. Jadi usia anak kan masih suka tuh cerita-cerita yang ringan. Nah, menurutku ya karena itu bukunya yang dikenalkan tuh ringan dan juga bisa menjadi teman. Kan aku kebetulan juga orangnya anaknya nggak pernah, jarang banget keluar rumah. Jadi dengan buku itu aku ngerasa bisa ada teman baru, bisa ketemu sama duniaku, imajinasiku, itu kayak sebuah hal yang menyenangkan sekali, seperti itu. Terus nih, kan kita sebagai kalangan muda ya, nggak kecil aja sih bosan. Bahkan aku sendiri ini udah gede, udah remaja nih, masih aja tuh bosan tuh buat baca buku. Nah, bagaimana sih untuk menarik minat
khususnya anak muda untuk mau membaca? Menurut kakak? Iya, kalau menurut aku pribadi, untuk menarik minat baca itu sebenarnya gampang-gampang susah ya, karena siapa sih sekarang yang betah duduk melihat tulisan yang begitu banyak dalam sebuah buku yang tebel gitu, pasti kan orang tuh nggak tertarik. Nah, di zaman sekarang sebenarnya banyak banyak pilihan agar kita bisa senang baca buku. Contohnya banyak penulis sekarang yang sudah mulai menulis buku-buku yang banyak ilustrasinya. Nah, itu bisa jadi alternatif untuk kita-kita yang mudah bosan sama tulisan aja, tapi kan itu ada hiburannya berupa desain minimalis yang cukup memanjakan mata. Jadi kalau ditanya tipsnya itu kembali lagi sih kita sukanya apa dulu. Misal Rizka sukanya kegiatan membaca buku seperti itu. Nah, kalau itu kan soal membaca nih Kak ya. Nah, kalau yang tulis menulis nih Kakak itu menggeluti bidang tulis menulis itu sejak kapan? Kalau menggeluti benar-benar bidang tulis menulis itu sebenarnya sudah lama ya, sejak MTS, SMA, tapi udah nggak begitu benar-benar terjun ikut lomba itu enggak, cuma ya sekedar suka nulis aja. Tapi kalau mulai ikut nulis antologi, bikin artikel itu sejak awal kuliah sih. Terus apakah Mbak Alfia punya kebiasaan rutin tersendiri nih kayak tiap hari harus nulis berapa lembar gitu? Nah, kalau jika tidak ada, bagaimana tuh supaya ada biar bagaimana supaya tetap ada tulisan? Oh iya, sebenarnya kalau aku pribadi itu sih maksa buat nulis. Seminggu itu pasti yang pertama tuh baca buku dulu. Nggak harus buku, entah itu artikelnya tuh biasanya lebih ke tulisan-tulisan di majalah internasional gitu-gitu yang lagi happening. Nah, itu nanti kalau udah baca pasti bisa nulis. Nah, targetnya itu biasanya dulu awal-awal itu 1 minggu itu pasti harus ada tulisan, 1 tulisan. Jadi baca bukunya udah bisa dibayangin ya berapa kali, berapa banyak. Nah, kalau mungkin sekarang karena juga ya kesibukan sebenarnya juga nggak tambah, tapi kayaknya sebulan sekali tuh pasti ada tulisan. Nah, kalau orang nulis itu lama nggak dibuat nulis, itu pasti lupa. Jadi kita harus sering-sering latihan buat nulis karena ya biar enjoy, biar semakin terpoles kemampuannya. Harus istiqomah Kak ya? Iya, betul banget. Dan itu yang cukup susah di kalangan mudi. Nah, kan pas pembuatan suatu karya tulisan tuh pasti kan kita nih sebagai cewek pasti kan ada yang mengalami kayak nggak mood nggak mau nulis atau gimana gitu. Nah, gimana Kakak Alfia untuk mengatur moodnya ketika agar tetap tertulis tuh kan harus konsisten kan katanya tadi ya. Terus Nah, gimana? iya. Iya, betul banget. Mengalami mood yang berubah-ubah ya, terutama kayak kita kan masih pasti ada ya usia-usia kita tuh yang mana mood tuh sering kali berubah-ubah. Sebenarnya aku ada idola penulis yang mana dia tuh juga kayak gitu sering mengeluhkan bahwasanya dia itu bisa menuliskan sebuah tulisan ketika moodnya baik saja. Jadi masing-masing penulis tuh pasti masing-masing dari kita tuh punya momen ketika kita tuh bisa produktif banget. Kadang juga bisa malas banget. Nah,
tinggal pinter-pinternya kita aja memanfaatkan momen. Jadi momen bagi seorang penulis itu menurutku pribadi sih ya, itu penting banget. Jadi misal kalau bahkan aku mau tidur, kalau aku ada kata-kata yang mungkin kayaknya cocok nih untuk proyek selanjutnya, itu tuh pasti aku tulis, entah itu di notes HP, di buku catatan. Sampai sekarang aku lebih suka itu sih, nyatet pakai manual daripada digital. Itu tergantung sih ya. Jadi pokoknya itu aja, pinter-pinter memanfaatkan momen di mana ada ide, itu langsung tulis. Ada ide, tulis, tulis, tulis. Pokoknya seperti itu sih, biar jaga-jaga ketika kita udah mood-nya mulai hilang. Nah, itu kita baca-baca lembaran-lembaran yang dulu-dulu, oh ternyata aku pernah nulis ini ya, tapi belum selesai. Nah, diselesaikan lagi. Biar nggak lupa, Kak, ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu, kan di buku dengan judul apa? Untuk kau baca ya. Nah, di situ kan tertulis kata kau. Nah, ini tuh merujuk pada siapa, atau semua pembaca, atau seorang, atau gimana, Kak? Ya, kau di sini tuh pasti ada ya satu inspirator bagi seorang penulis, tapi aku pribadi belum bisa ngasih tahu itu siapa. Tapi yang pasti kau di sini tuh bisa siapapun, untuk semua pembaca. Aku nulis itu tuh buat ku kembalikan lagi kepada pembaca bagaimana mereka cara menginterpretasikan dari tulisan-tulisanku tersebut. Soalnya kan gimana ya, kadang kita tuh pengennya A, tapi pembaca ternyata melihatnya dari B. Jadi ya itu tadi, kita kembalikan ke pembaca masing-masing. Tergantung si pembaca, Kak, ya, berarti ya? Ya, tidak ada tidak ada target khusus, tidak. Iya. Oh ya, Mbak, itu kan kumpulan puisi gitu kan ya, Kak, di dalamnya. Ya. Kenapa kok Kak Alvia tuh memilih kumpulan puisi tersebut? Kenapa kok nggak novel atau apa gitu? Sebenarnya kalau dikasih pertanyaan seperti itu, aku pun juga gimana ya jawabnya. Soalnya emang aku pribadi waktu itu juga karena ada kesempatan untuk menerbitkan, dan kebetulan naskah yang sudah jadi itu yang kumpulan puisi. Jadi kayak ya bismillah, terus aku masukin, ternyata juga alhamdulillah rezekinya ya, terus berhasil cetak. Jadinya begitu alasannya. Tapi kalau memang di lain waktu ada kesempatan untuk menulis genre lainnya, sangat-sangat ingin. Jadi planning kedepannya ingin membuat seperti itu, Kak, ya. Nah, untuk ngomongin planning, ya, kira-kira gambarannya seperti apa nih, Kak, untuk kedepannya? Untuk kedepannya pasti pengennya ada proyek-proyek baru ya. Entah itu buku solo ataupun kolaborasi sama yang lainnya. Pokoknya berhubungan dengan tulis-tulisan itu insya Allah pasti ada. Doanya ya. Terus nih, pengalaman aku nih kan pernah nih, Kak, ya, baca entah itu di IG, entah di TikTok tuh. Katanya tuh ada pernyataan kalau modal utama seorang penulis itu bukan writing skill, melainkan point of view. Nah, menurut Kak Alfia sendiri nih terkait pernyataan tersebut, setuju atau tidak, dan alasannya kenapa? Ya, jadi setiap penulis tuh pasti punya pembacanya masing-masing ya. Jadi personal branding masing-masing penulis yang nantinya akan membentuk pembacanya sendiri. Jadi kadang tuh yang ditakutkan penulis-penulis awal, bahkan aku pun juga sampai sekarang tuh kadang masih suka takut ya. Kira-kira kalau aku nulis buku bakal ada yang baca nggak ya? Bakal ada yang suka nggak ya? Padahal dulu aku sempat ikut kursus menulis gitu sama Kak Ayum Daigo. Itu selama 4 bulan kalau nggak salah online. Itu tuh beliau selalu nyemangatin teman-teman yang ikut kursus itu buat percaya bahwa ya itu tadi,
setiap penulis pasti punya pembacanya masing-masing. Jadi yang perlu kita tingkatin, yang perlu kita fokusin itu gimana caranya kita bisa menyajikan cerita yang kira-kira itu tuh jadi ciri khasnya kita gitu loh. Gitu. Jadi nggak usah takut, nggak ada yang bakal baca tulisan kita karena pas. Menurut pandangan Kak Alfia sendiri nih, Ya. Kemampuan apa saja yang dibutuhkan seorang penulis kalau orang mau menulis buku nih, atau bagaimana cara Mbak Alfia untuk menemukan ide-ide yang keren untuk menulis? Ya, yang pastinya jika ingin bisa terampil dalam menulis, tentunya kita harus banyak-banyak mencari referensi. Bisa dengan membaca, mendengarkan podcast, ataupun berdasarkan pengalaman kita ya. Nah, itu nantinya tulis, benar-benar tulis apapun yang pengen kita tuangin ke dalam tulisan. Lalu sebelum kita kasih tahu kepada dunia, kalau bisa kita baca ulang. Kira-kira ini sudah bisa nggak ya dibaca oleh orang banyak? Mungkin ada kesalahan kata ataupun kalau dipoles sedikit itu kayaknya lebih bagus deh. Nah, seperti itu. Jadi praktek seperti itu. Oke. Jadi terus tulis gitu Kak ya, apa yang diingat tulis biar nggak lupa juga kan yang katanya tadi. Ya. Terus pengalaman aku sendiri juga nih, kalau kadang tuh pas lagi pengen nulis nih, tapi bingung mau gimana nih ngerangkai kata-katanya gitu. Gimana kalau Kak Api yang ngatasinya? Pasti kan di tengah-tengah gitu mesti ada kebingungan buat ya gitu. Gimana Kak? Iya. Iya. Ya, sama sekarang pun kadang aku kalau pengen baca, itu pasti mengalami kebuntuan ya, kebuntuan di tengah-tengah saat menulis. Soalnya aku emang tipe orang yang kalau nulis belum baca itu benar-benar nggak bisa nuangin. Soalnya nggak tahu apa yang harus ditulis karena emang belum ada datanya. Beda lagi kalau kita udah ngumpulin data sebelum kita nulis itu pasti banyak lancarnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan buntu di tengah-tengah. Nah, kalau udah kayak gitu, itu tandanya buat kita istirahat. Oh, iya, iya. Jadi mungkin kalau yang sebelumnya nulisnya sambil duduk, bisa berdiri bentar, gerak-gerak, terus bisa juga keluar bentar lihat yang hijau-hijau. Nanti kalau udah kayaknya tuh wah kayaknya udah deh. Ini bisa ngelanjutin yang tadi. Nah, itu balik lagi. Soalnya emang ya itu penulis-penulis yang hebat pun pasti juga merasakan hal yang sama dengan itu tadi, kebuntuan di tengah-tengah. Ya, caranya kita istirahat sejenak lah ya, karena kan gak enak juga nulis terus-terusan, pasti juga butuh istirahat. Istirahat sebentar gitu kayak biar refresh lagi buat mikir kata-katanya. Ya, betul. Betul sekali. Dan bagaimana caranya untuk mengembangkan ide cerita biar gak bunting? Apa proses menarik yang dialami Kak Alfia selama menulis? Mungkin atau belum tertuliskan di buku tersebut gitu. Apa yang bisa dibagikan? Ya, sebenarnya untuk proses menulis buku tersebut ya, sebenarnya bukan buku itu aja, tapi setiap aku nulis, utamanya buku yang untuk kau baca ini, pengalaman emosinya sih ya, karena kan kalau puisi itu biasanya lebih membutuhkan itu tadi bumbu-bumbu. Kalau emang itu genrenya romance, berarti kan pengalaman percintaan seperti itu. Nah, emosi-emosi itu yang menurutku bikin semakin tertantang sih untuk bikin lagi. Nah yang barangkali itu juga bisa jadi proyek buku selanjutnya, kan kita nggak tahu ya. Amin. Itu sih pengalaman selama menulis yang menarik tuh
pengalaman emosi. Bagaimana kita mengontrol emosi, Kak, ya? Iya, betul. Apa tuh namanya? Berapa lama proses penulisan buku untuk kau baca ini hingga diterbitkan, dan apa sih kendala yang Kakak alami selama proses penulisan tersebut? Kalau berapa lamanya itu sebenarnya puisinya udah lama, terus dikumpulin biar banyak terus bisa jadi buku. Jadi seperti itu ceritanya. Kemudian untuk proses penerbitan, kebetulan waktu itu ada itu kan, lagi scroll IG, terus ada kayak sayembara buat gratis terbit di Guipedia. Nah, coba ikut. Ya awalnya tuh iseng-iseng, tapi kok gimana gitu kalau iseng ya, terus akhirnya serius, naskahnya diperbaiki, mungkin sekitar 2 minggu yang udah ada itu dipoles-poles dikit lah ya. Terus bulan 5 tahun 2020 ya itu tak masukin ke Guipedia, dan alhamdulillah 1 bulan setelahnya itu sudah ada informasi kalau naskah lolos dan layak untuk diterbitkan. Mungkin yang lama itu proses percetakannya ya, 2-3 bulan kalau nggak salah. Soalnya kan ini kebetulan penerbit indie, jadi ya seperti itu ya, agak lama. Jadi lama di penerbit, Kak, ya? Iya, betul. Dari Mbak Alfia sendiri, apakah ada targetan khusus nih buat si yang membaca siapa, atau jumlah pembaca berapa, atau gimana, Kak? Ada nggak? Kalau target pembaca sebenarnya tidak ada target pembaca khusus. Bahkan aku sendiri itu bisa terbit aja udah sangat-sangat bersyukur. Ya, syukur-syukur kalau bisa dibaca semuanya. Waktu itu pernah dibaca ibuku, aku senang banget. Itu sih. Apa namanya, kalau boleh tahu nih, bukunya itu dapat harga berapa, Mbak, ya? Nah, itu dijualnya di mana aja? Kalau semua nih teman-teman mau beli, kan enak. Sebenarnya aku lupa sih. Ya ampun, jangan dicontoh ya. Aku lupa, bener serius lupa harganya berapa. Bahkan kayaknya tuh aku nggak pengen ingat karena kayaknya cukup udah itu kemarin-kemarin aja yang beli, udah jangan lagi kayak gitu loh. Karena aku pikir itu bakal ya udahlah mereka aja yang udah dapet waktu itu, terus kayak aku udah malu. Bisa Padahal itu sih apa? pengen beli. Belinya bisa di Guipedia tapi scroll banget soalnya udah 1 tahun yang lalu. Nah, kita pastinya nggak mau kalah start dong sama Kak Alfia. Boleh kasih tipsnya dong, Kak, biar para pemula ini bisa lebih mempersiapkan diri kalau ingin jadi penulis kayak Kak Alfia. Gimana? Ya, kalau tips dan trik ya tetap ya, kalau pengen list, yang pastinya niat. Karena nanti kalau ada niat, kita pengen nulis, seenggaknya kita 1 langkah lebih depan daripada teman-teman kita yang nggak pengen nulis. Nah, kalau kita udah dapet niat itu, dan kita seriusin dengan sering-sering baca referensi atau apa yang nanti bisa mengasah keterampilan kita menulis. Tulis. Pokoknya jangan bosan buat mencoba, karena semakin sering praktek, ya semakin sering baca, semakin kita tahu gimana alur tulisan yang kira-kira cocok sama kita dan disukai banyak orang. Menarik banget kan, teman-teman? Nah, jadi inti dari pesan tersebut, teruslah menulis. Dan apapun yang pengen kita tulis tuh terus tulis gitu kan, Kak, ya? Dan yang penting itu positif. Iya, betul sekali. Kurang lebih Bahkan seperti yang itu. cerita tentang tulisan patah hati pun ketika Ada kita pesan berhasil, ya,
pesannya. Gimana, maaf putus-putus. Pesannya ya jangan pernah berhenti untuk bermimpi karena mimpi itu gratis. Dan kalau emang kalian tertarik di bidang tulis menulis ya, kalau belum ada support dari orang terdekat ya coba aja cari sosok yang kira-kira bisa dijadiin inspirasi. Nah, dari situ kita akan termotivasi untuk terus belajar, terus mencari gimana sih nulis itu, terus pokoknya itu jangan berhenti untuk belajar. Karena ya itu tadi, menulis pun juga butuh belajar. Bahkan setelah menjadi penulis pun juga tetap harus belajar. Ya, semangat pokoknya. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah tulisan yang kita tulis itu pasti bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain pastinya. Gitu. Terima kasih Kak Alfia udah mau ngeluangin waktunya nih buat bincang-bincang di Bicara dengan Karya. Semoga Karya terus dan banyak inspirasi kita semua. Ya, amin. Dan terima kasih buat kalian ya untuk terus pantengin video-video dari kita. Sampai jumpa minggu depan. Narasumber yang nggak kalah hebat tentunya. Oke, terima kasih Kak Arya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.